Halo, berjumpa lagi di channel Calon Juragan Tele. Sebelum memulai video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah jika belum. Dan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Gimana sih cara tebar padat? Gimana sih biar tebar padat aman? Pertanyaan seperti itu seringkali muncul dari para pembudidaya yang ingin memaksimalkan kapasitas kolamnya. Namun, mohon maaf, menurut saya pertanyaan seperti itu keliru. Sebab tebar padat menurut saya sendiri itu bisa karena sebuah keterpaksaan. Ya, kita dipaksa untuk memaksimalkan kapasitas kolam. Kapan kita dipaksa untuk itu? Ya, ketika usaha sudah berjalan, kemudian jumlah produksi harus meningkat sementara lahan masih terbatas. Begini, biasanya awal-awal kita terjun di dunia budidaya perairan, kita bernafsu untuk langsung mempunyai produksi yang besar. Kita menganggap kalau bisa tebar padat itu keren, sementara kita belum menguasai ilmu tentang kondisi air yang ideal untuk ikan seperti apa. Dan inilah kesalahan terbesar kita sebagai pemula. Ya, dulu saya juga begitu. Sekedar sharing, awal saya melakukan pendedaran tebar ukuran 23, kemudian panen ukuran 79. Ya, periode pertama saya tebar sekitar 100.000 ekor, kemudian panen ketemu sekitar 85.000 ekor. Periode kedua ditingkatkan menjadi 125.000 ekor, kemudian panen ketemu sekitar 100.000 ekor. Periode ketiga 150.000 ekor. Dengan jumlah ikan segitu serta kapasitas kolam masih segitu, memaksa saya harus tebar padat ketika benih baru masuk ukuran 57. Namun ternyata saya belum siap untuk melakukan tebar padat dan hasilnya mortalitas tinggi. Sampai di 2 periode selanjutnya baru saya menemukan titik nyaman saya untuk jumlah tebar yang sekian. Kalau sekarang saya suruh milih, boleh milih, ya saya lebih memilih untuk tebar normal. Ada kolam yang kosong, ya yang kolam isinya cukup padat saya bagi. Jadi sekali lagi, hilangkan nafsu kita untuk bisa langsung tebar padat. Ada beberapa langkah yang harus dilewati agar bisa sampai dipaksa melakukan tebar padat oleh keadaan. Pertama, kuasai dulu ilmu budidaya perairan. Kita pelajari betul kondisi air yang ideal untuk ikan itu seperti apa. Seputar kondisi air yang ideal, link ada di deskripsi. Kedua, jika kita sudah menguasai poin pertama, tingkatkan jumlah produksi secara bertahap, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Atau misal Anda bermain di segmen pembesaran. Tebar normal untuk metode konvensional ada di angka 200 sampai 250 ekor per meter kubik. Nah, di periode pertama Anda tebar 150 ekor per meter kubik. Anda sudah berhasil. Periode selanjutnya Anda tingkatkan menjadi 200 ekor per meter kubik. Kemudian 200 ekor per meter kubik sudah berhasil, tingkatkan lagi menjadi 250, kemudian menjadi 300, dan begitu seterusnya sampai Anda merasa tidak sadar telah melakukan tebar padat. Misal Anda memakai sistem bioflok atau recirculating aquaculture system sekalipun yang memang dirancang untuk tebar padat, Anda juga tidak dapat langsung tebar maksimal tanpa pemahaman serta pengalaman yang matang dalam budidaya perairan. Meningkatkan jumlah benih secara bertahap, jumlah tebar benih secara bertahap tujuannya agar kita mengerti di mana titik atau batas nyaman kita dalam budidaya. Kalau tiba-tiba baru mulai langsung tebar padat, saya yakin Anda bakal kaget. Bukan meremehkan, tapi ya memang itu yang pernah saya alami. Kemudian jika Anda sudah harus meningkatkan produksi,
Pertama, Anda perhatikan ketersediaan air di tempat Anda. Semakin banyak ikan yang berada di kolam tersebut, berarti semakin banyak juga kotoran yang dihasilkan. Ini berarti Anda harus sering melakukan resirkulasi air atau pergantian air. Nah, seperti saya ketika melakukan tebar dengan kepadatan normal, air mampu bertahan sampai 7 hari dan baru saya ganti ketika memasuki waktu sortir. Namun ketika kolam terisi padat, baru 3 atau 4 hari, hanya 3 atau 4 hari saya sudah harus melakukan pergantian air secara total, atau kalau tidak saya harus melakukan resirkulasi air setiap hari. Jika ketersediaan air di tempat Anda sekiranya tidak mencukupi untuk melakukan hal-hal di atas, sebaiknya jangan lakukan tebar padat dengan metode konvensional karena akan sangat riskan. Gunakan sistem biofloc atau RAS yang memang diciptakan untuk tebar padat dengan air yang hemat. Kemudian gunakan pakan yang tidak mudah mencemari air. Pilihlah pelet pabrikan yang berprotein tinggi, kemudian tidak mudah membuat air berubah warna menjadi hitam misalnya, dan cepat berbau. Untuk ini tentu Anda mengerti pelet yang cocok untuk kebutuhan Anda. Oke, itu tadi langkah atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita dituntut untuk melakukan tebar padat. Semua harus dilakukan secara bertahap, sebab budidaya lele tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Anda tebar sekian, dapat untung sekian, kemudian bernafsu untuk tebar lebih banyak biar dapat untung lebih banyak, tetapi Anda belum siap, hasilnya bukan menjadi lebih besar tapi sebaliknya, karena ya memang tebar padat memiliki resiko yang cukup tinggi dan kekurangan seperti pertumbuhan menjadi lebih lambat, kemudian kemungkinan kanibalisme juga lebih besar. Sementara satu-satunya kelebihan tebar padat ya Anda bisa memaksimalkan kapasitas kolam. Oke, sekian video kali ini. Silahkan like dan share apabila Anda rasa bermanfaat, dan tinggalkan komentar supaya kita sama-sama dapat lebih belajar tentang dunia perlelean. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.